Ini dilaksanakan kegiatan dalam rangka melakukan sosialisasi 4 pilar. Yang pertama ideologi, yang kedua undang-undang dasar, yang ketiga adalah NKRI, dan keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena ini adalah kebutuhan dasar daripada sebagai bangsa dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah kemarin dalam kegiatan 1 Juni adalah tidak lain supaya yang namanya tanggal 1 Juni adalah supaya bisa diterima oleh pemerintah, oleh masyarakat bahwa 1 Juni adalah lahirnya Pancasila. Yang kedua, 1 Juni supaya menjadi hari besar nasional. Dan yang ketiga adalah Bung Karno sebagai penggali Pancasila supaya diakui sebagai bapak bangsa. Jadi itulah momen yang kita sebagai kader harus menindaklanjuti setidak-tidaknya ideologi Pancasila menjadi karakter bagi kita semua. Tidak usah berbicara orang lain dulu, mari kita diawali dari kita setiap individu. Yang selanjutnya sekalian itu yang kira-kira hasil daripada memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Yang kedua, ketika kegiatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Batu kemarin, ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan dan saudara menjawab terhadap opini publik yang seakan-akan bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang tidak perhatian terhadap pemberantasan korupsi. Di bagiannya daripada anggota fraksi sebetulnya, tetapi karena yang hadir di sini adalah warga masyarakat Jember, sehingga notabene kemarin juga ikut mendukung dan memenangkan Bapak Jokowi, termasuk beliau Bapak Dr. Murad sebagai Ketua Relawan Jember bersama Bapak Panjaitan sama teman-teman semuanya. Sayangnya diakui oleh orang yang saya tidak tahu, padahal beliaunya yang mengawal dan mendeklarasi dan juga kemana-mana, biayanya sendiri tidak pernah sambat kepada siapa-siapa. Bapak Dr. Murad bahkan sampai hari ini beliau ikut andil dalam rangka untuk rumah sahabat saya. Kalau pemerintahan SBY kesan kayaknya diopinikan bahwa pemberantasan korupsi adalah nomor 1, tetapi pemerintahan Jokowi adalah pemberantasan sistem. Kita lihat yang sekarang terjadi pemberantasan sistem di mafia migas, BUMN dan lain-lain, itu lebih efektif dan efisien. Kalau orangnya ditangkap selain agar sistem bisa dicegah oleh ini, bisa itu akan lebih bermanfaat. Yang kedua, diingatkan dalam pertemuan ini bahwa pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Jokowi. Maka bagaimanapun pilkada yang serentak ini, apa yang direkomendasi oleh Indonesia Hebat harus betul-betul realita dan menjadi kenyataan, karena supaya ada kesinambungan pemerintah pusat, provinsi, dan di kabupaten kota. Ini harapan daripada pertemuan yang kemarin dilaksanakan di Batu, dan insya Allah kemarin juga disinggung terhadap masalah pilkada di Jember, Jawa Timur pada umumnya. Ada wilayah-wilayah yang insya Allah dalam waktu dekat sudah direkomendasi, dan Jember termasuk daerah yang sangat potensi
untuk mendukung terhadap pemerintahan Jokowi. Maka menurut saya Jember adalah dalam pemilu kada adalah daerah yang strategis. Maka dari itu tidak ada kata kita ini harus enak-enakan, kita harus rapi-rapi atas malam-malam untung Jer Basuki mobil. Kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan, ketika menyebut nama Jember, beliau menyampaikan saya akan menebus dosa-dosa Jember. Sama dengan yang apa disampaikan oleh Pak Bukri. Ya sudah, berarti kemarin ada kesalahan. Saya tidak mau memperluas itu, saudara sudah orang politisi, saudara orang pintar. Di akhir kata saya berpesan, kalau kita ingin menjadi orang besar, kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka kita harus belajar daripada sejarah. Yang paling penting lagi, mari mulai hari ini bahwa kita menyadari bahwa kita adalah satu keluarga besar PDI Perjuangan. Kita keluarga besar warga Jember. Maka harapan saya jangan menjelekkan sesama warga Jember. Jangan membuka-buka aib masa lalu. Insya Allah kalau kita bisa memahami itu, yang kemarin tidak suka akan menjadi suka, yang kemarin menjadi musuh akan menjadi teman, yang kemarin teman akan menjadi sahabat. Insya Allah kalau itu yang terjadi, maka sahabat ini akan menjadi pemimpin kepala daerah untuk masa bakti tahun 2015 tahun 2020. Yang paling terakhir, mumpung masih ada sesepuh dan bini sepuh yang masih melekat dalam sejarah Indonesia, sejarah Bung Karno dan para tokoh-tokoh yang lain. Saya tidak janji, saya bukan orang yang suka janji dan yang betul yang tak sumpah dulu. Tapi mari kesempatan itu akan kami gunakan supaya kita tidak ketinggalan sejarah dan kita akan tahu sejarah. Karena kata Pak Hasto kemarin tidak bisa sejarah Bung Karno dihapus. Baik ditinjau dari dunia luar bahwa Bung Karno pendiri non-blok. Begitu ya Pak Mandi. Dan di Indonesia Bung Karno sebagai proklamator, dan di Indonesia Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Dari sisi manapun Bung Karno tidak bisa dihapus, sehingga permintaan oleh PDI Perjuangan supaya Bung Karno menjadi bapak bangsa dan diakui 1 Juni adalah lahirnya Pancasila. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.